Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa li ilmi hari walituqo hatta nahat qulubum lil nahwi fa min adimilam hari ulam tawi amma ba'du. Summa salawat summa salam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Sepnodi Taufik Rizky sebagai moderator. Baik, di sini ada teman-teman saya yang akan menjelaskan materi kali ini. Yang pertama ada perkembangan fisik motorik yang akan dijelaskan oleh Saudari Nopi, dan yang kedua ada perkembangan kognitif yang akan dijelaskan oleh Saudari Desti, dan ada perkembangan sosial emosional yang akan dijelaskan oleh Mutia, dan yang terakhir yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu perkembangan bahasa. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi yang pertama. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu karakteristik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakteristik adalah tanda, ciri atau fitur yang membedakan, atau dapat diartikan pula sebagai sesuatu yang bisa membedakan satu hal dengan hal lainnya, tentunya itu pada setiap anak. Dan untuk perkembangan fisik motorik anak, secara garis besar, pertumbuhan fisik setiap anak itu tidak selamanya sama dan memiliki pertumbuhan yang berbeda-beda. Ada yang mengalami pertumbuhan secara cepat dan ada pula yang mengalami pertumbuhan secara lambat. Cara motoriknya, pertumbuhan atau perkembangan anak usia dini terbagi menjadi dua, yaitu ada yang secara kasar dan ada pula yang secara halus. Yang pertama ada perkembangan motorik kasar seorang anak pada usia 3 tahun. Pada usia 3 tahun, si anak sudah melakukan hal-hal seperti berjingkrak, melompat, serta berlari. Dan pada usia 4 tahun, si anak memang melakukan hal yang sama pada usia 3 tahun, tetapi pada usia 4 tahun ini, si anak sudah berani mengambil resiko. Contohnya itu seperti sudah berani mengambil resiko naik dengan satu kaki dan pula turun dengan hal yang sama. Dan pada usia 5 tahun, si anak lebih percaya diri dalam melakukan hal-hal yang dia sukai. Yang kedua itu ada perkembangan motorik secara halus. Pada usia 3 tahun, kemampuan si anak masih seperti kemampuan bayi untuk menempatkan serta memegang barang-barang yang ada di sekitarnya. Dan pada usia 4 tahun, si anak sudah semakin lebih meningkat dan cepat dalam menyusun tiap benda-benda yang ada di sekitarnya. Dan pada usia 5 tahun, koordinasi mata si anak lebih bagus dengan memadukan lengan dan anggota lainnya. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi perkembangan kognitif pada anak usia dini. Istilah kognitif berasal dari kata cognition atau knowing yang berarti konsep yang luas, dan inklusi yang mengacu pada kegiatan mental yang tampak dalam pemerolehan, organisasi, atau penataan dan penggunaan pengetahuan. Nah, dalam arti yang luas ini, kognitif merupakan ranah kejiwaan yang berpusat di otak dan berhubungan dengan kehendak dan perasaan. Nah, proses perkembangan kognitif ini dimulai sejak lahir. Namun, campur tangan sel-sel otak dimulai setelah seorang bayi berusia 5 bulan saat kemampuan sensorisnya benar-benar tampak. Nah, ada 2 teori utama dalam perkembangan kognitif, yaitu yang pertama teori pembelajaran dan teori perkembangan kognitif. Konsep utama dari teori pembelajaran adalah pelaziman, digunakan untuk memahami bayi. Nah, ada 2 bentuk dalam pelaziman ini. Yang pertama, pelaziman klasik yang berlangsung ketika suatu stimulus yang semula netral, seperti bunyi bel, yang muncul bersamaan dengan stimulus tidak bersyarat, seperti susu yang mengalir dari dot ke dalam mulut si anak, sehingga si anak akan terbiasa. Nah, jika bunyi bel berulang kali dihubungkan dengan pengalaman mendapatkan susu dari dot tersebut, nah maka bayi akan mulai mengisap begitu ia mendengar bunyi bel. Lalu yang kedua yaitu pelaziman instrumental, seperti ketika bayi tersenyum di saat seorang ayahnya menggelitik perutnya, lalu pada saat itu bayi tersenyum kembali. Nah, pelaziman ini mungkin sedang berlangsung. Lalu terdapat dua bekal kapasitas yang dibawa bayi sejak lahir. Yang pertama, bekal kapasitas jasmani yang ditunjukkan dengan 2 gerakan refleks, yaitu grasp refleks yang berupa gerakan otomatis untuk menggenggam, dan yang kedua rooting refleks berupa gerakan kepala dan mulut yang terjadi secara otomatis. Yang kedua yaitu ada teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Menurut beliau, kita harus menaklukkan 4 tahap perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu tahap sensori motor, tahap praoperasional, yang ketiga tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal.
Nah, hanya setelah kita melewati semua tahapan ini, pada usia yang bisa bervariasi, kita mampu mencapai kecerdasan manusia seutuhnya. Nah, kita juga bisa berfilsafat dan hanya berpikir tentang pemikiran kita sendiri, bahwa pemahaman yang baru terhadap identitas kita sekarang menciptakan pemikiran egosentris dan beberapa orang melihat penonton hayalan mengawasi mereka sepanjang waktu. Piaget percaya pada pembelajaran seumur hidup, tetapi menegaskan bahwa tahap operasional formal ini adalah tahap terakhir dari perkembangan kognitif kita. Nah, minat pertama Jean Piaget ini adalah binatang, dan dia menerbitkan makalah ilmiah pertamanya tentang burung pipit albino pada tahun 1907 ketika dia baru berusia 11 tahun. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi pada kali ini. Materi yang akan saya sampaikan yaitu perkembangan sosial emosional. Perkembangan emosional pada anak usia dini, orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam mengembangkan potensi emosional pada anak. Anak yang kompeten secara emosional memiliki karakter sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pemahaman emosional yang baik. Kemampuan ini dibutuhkan untuk kelak mampu membicarakan perasaannya dan merespon secara tepat pada sinyal emosi pada orang lain. Yang kedua, handal dalam mengolah emosi pribadi. Kemampuan ini dibutuhkan saat mengatasi emosi negatif seperti saat merasa sedih, marah, kecewa, dan cemas. Yang ketiga, memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam memahami emosi pribadi dan orang lain dalam wujud empati. Kemampuan berempati memungkinkan anak memiliki kepekaan yang tinggi akan rasa kasih sayang kepada orang lain. Selanjutnya, para psikolog mengemukakan bahwa terdapat 3 tipe temperamen anak. Yang pertama, anak yang mudah diatur, mudah beradaptasi dengan pengalaman baru, senang bermain dengan mainan baru, tidur dan makan secara teratur, dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan di sekitarnya. Yang kedua, anak yang sulit diatur seperti sering menolak rutinitas sehari-hari, sering menangis, butuh waktu lama untuk menghabiskan makanannya, dan gelisah saat tidur. Dan yang ketiga, anak yang membutuhkan waktu pemanasan yang lama, umumnya terlihat agak malas dan pasif, jarang beradaptasi secara aktif dan seringkali menunggu semua hal diserahkan kepadanya. Secara jelas, kognisi sosial seorang anak yang berumur 0-1 tahun adalah tumbuhnya perasaan sebagai seorang pribadi, sehingga lebih menyukai orang yang familiar, objek, ikatan emosinya. Sedangkan anak usia 1-2 tahun yakni tumbuh pengenalan sosial dengan mengenali perilaku yang disengaja. Lalu, untuk anak usia 3-5 tahun muncul pemahaman perbedaan antara kepercayaan dan keinginan seorang anak, yakni persahabatan yang didasarkan pada aktivitas bersama. Lalu, ketika anak berusia 6-10 tahun, persahabatan yang terbangun lebih pada kesamaan fisik dan adanya kepercayaan secara. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa, kemampuan berbahasa ini mulai sejak awal kehidupan sampai anak berusia 5 bulan atau 1 tahun. Seorang anak akan mengoceh seperti orang yang sedang berbicara dengan rangkaian suara yang teratur. Walaupun suara dikeluarkan ketika berusia 2 bulan, di sini terjadi penerimaan percakapan dan diskriminasi suara. Percakapan, ocehan dimulai untuk menyusun dasar bahasa. Nah, lalu pada usia 1 tahun si anak dapat menyebut satu kata atau periode yang dinamakan holoprastik. Kemudian usia 18-24 bulan, anak mengalami percepatan perbendaharaan kata dengan memproduksi kalimat 2 atau 3 kata. Disebut juga dengan periode telegrafik sebab menghilangkan tanda atau bagian kecil tata bahasa dan mengabaikan kata yang kurang penting. Selanjutnya pada usia 2-5 bulan pengucapan kata meningkat. Sementara itu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya anak berbicara. Antara lain, yang pertama ada inteligensi, semakin cerdas anak semakin cepat keterampilan berbicaranya. Jenis disiplin yang rendah membuat cenderung cepat berbicara dibanding dengan anak yang orang tuanya bersikap keras dan berpandangan bahwa anak harus dilihat tetapi tidak didengar. Posisi urutan anak sulung didorong lebih banyak berbicara daripada adiknya. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga ada besarnya keluarga. Anak tunggal didorong lebih banyak bicara dibanding anak-anak dari keluarga besar sebab orang tua lebih banyak waktu untuk berbicara dengannya. Nah, ada juga di sini pengaruh biologisnya terhadap perkembangan bahasa anak. Perkembangan bahasa menurut Noam Chomsky dalam
teorinya yakni bahwa manusia terikat secara biologis untuk mempelajari bahasa pada waktu tertentu dengan cara tertentu. Lebih lanjut, Chomsky menyatakan bahwa hal yang tidak dapat ditolak pada evolusi biologis membentuk manusia menjadi makhluk linguistik. Dalam pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia dini memiliki karakteristik yang khas atau unik, baik secara fisik, psikis, sosial, moral, dan sebagainya. Masa kanak-kanak juga masa yang paling penting untuk sepanjang usia hidupnya. Sebab, masa kanak-kanak adalah masa pembentukan pondasi dan masa kepribadian yang akan menentukan pengalaman anak selanjutnya. Karakteristik-karakteristik ini meliputi aspek motorik, kognitif, sosio-emosional, dan aspek bahasa. Semuanya memegang peranan dalam membantu keberhasilan anak belajar. Sebab, jika terjadi disfungsi perkembangan, anak akan mengalami kesulitan belajar. Adanya keterampilan diri dan inteligensi yang kurang menyebabkan anak akan kesulitan menjalin komunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Dengan begitu, pendidikan sejak dini merupakan hal yang harus diterima oleh anak. Tentunya dimulai dari rumah lalu ke lingkungan sekolah.